Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Putri Nayaswandi dengan NIM 2312419 dari kelas 3B Sistem Telekomunikasi Kampus UPI di Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi transformasi Fourier pada modul 2 sebagai tugas akhir mata kuliah Sinyal dan Sistem yang diampu oleh Ibu Enda Setiawati STMT. Dalam dunia pengolahan sinyal, analisis sinyal dalam domain frekuensi menjadi salah satu aspek penting untuk memahami karakteristik sinyal secara lebih mendalam. Salah satu metode yang paling populer untuk melakukan analisis ini adalah transformasi Fourier, yang memungkinkan konversi sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Jadi, di sini kita harus tahu mengenai apa itu transformasi Fourier. Nah, transformasi Fourier adalah metode matematika yang digunakan untuk menganalisis dan merepresentasikan fungsi atau sinyal dalam domain frekuensi. Dalam konteks sinyal, transformasi Fourier mengubah sinyal waktu kontinu menjadi representasi frekuensi yang memungkinkan kita untuk melihat komponen-komponen frekuensi dari sinyal tersebut. Konsep ini diperkenalkan oleh matematikawan Prancis Jean-Baptiste Joseph Fourier yang menemukan bahwa fungsi periodik dapat direpresentasikan sebagai jumlah dari fungsi sinusoidal sederhana. Transformasi Fourier kontinu atau Continuous Fourier Transform atau yang disebut dengan CFT untuk sinyal XT dinyatakan sebagai XF sama dengan integral minus t hingga sampai t hingga XT E pangkat minus J2 pi FT dt, di mana XF adalah representasi sinyal dalam domain frekuensi, F adalah frekuensi, T adalah waktu, dan J adalah bilangan imajiner. Transformasi Fourier mempermudah analisis sinyal dalam berbagai bidang seperti komunikasi, pengolahan citra, dan sistem kendali. Dengan melakukan transformasi ini, kita dapat memahami bagaimana sinyal kompleks disusun dari berbagai komponen frekuensi. Kita lanjut ke manfaat mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Yang pertama yaitu memudahkan analisis komponen frekuensi digital. Yang kedua, membantu dalam identifikasi pola atau karakteristik sinyal yang tidak terlihat dalam domain waktu. Yang terakhir, memudahkan proses penyaringan filtering sinyal untuk menghilangkan noise atau interferensi tertentu. Pada sinyal diskrit, metode yang digunakan dikenal sebagai Discrete Fourier Transform (DFT) yang memberikan pandangan frekuensi diskrit dari sinyal tersebut. Namun seiring dengan berkembangnya kebutuhan komputasi yang efisien, algoritma Fast Fourier Transform (FFT) dikembangkan untuk mempercepat proses transformasi Fourier. Nah, di sini terdapat perbandingan DFT dan FFT. Discrete Fourier Transform (DFT) dan Fast Fourier Transform (FFT) memiliki tujuan yang sama, yaitu mengubah sinyal diskrit ke dalam domain frekuensi, tetapi keduanya berbeda dalam kompleksitas perhitungan yang efisiensi. Discrete Fourier Transform (DFT) memiliki kompleksitas waktu sebesar O(n) pangkat 2 di mana n adalah jumlah sampel dalam sinyal. Ini disebabkan karena setiap komponen frekuensi dalam DFT melibatkan penjumlahan dari semua sampel, sehingga untuk 1000 sampel DFT akan melakukan sekitar 1 juta operasi. Sebaliknya, Fast Fourier Transform (FFT) mengurangi kompleksitas tersebut menjadi O(n) log n dengan memanfaatkan sifat simetri dan periodisitas dari fungsi sinusoidal. Dengan membagi sinyal menjadi 2 bagian, genap dan ganjil, serta mengolahnya secara rekursif, FFT dapat menurunkan jumlah operasi yang
diperlukan secara signifikan. Selain itu, penggunaan memori juga berbeda, di mana DFT biasanya tidak memerlukan memori tambahan yang signifikan, sementara FFT dapat membutuhkan lebih banyak memori, terutama jika digunakan untuk sinyal yang sangat besar. Adapun tujuan praktikum atau materi ini yaitu mampu memahami konsep dasar discrete Fourier transform DFT dan FFT, mampu mempelajari cara menganalisis sinyal dalam domain frekuensi menggunakan MATLAB, mampu menginterpretasikan spektrum frekuensi dari berbagai sinyal, dan yang terakhir mampu menerapkan FFT untuk analisis dan filtering sinyal sederhana. Di sini ada simulasi transformasi Fourier. Terdapat contoh sintak di mana pada baris pertama yaitu ada parameter sinyal. Nah, di parameter sinyal ini bagian pertama yaitu Fs sama dengan 1000, artinya menetapkan frekuensi sampling sebesar 1000 Hz, yang berarti sinyal akan diambil sampelnya sebanyak 1000 kali per detik. Di bawahnya T sama dengan per Fs, artinya menghitung periode sampling, yaitu kebalikan dari frekuensi sampling. Dalam hal ini setiap sampel diambil setiap 0,001 detik. Di bawahnya lagi L sama dengan 1000, artinya menentukan panjang sinyal sebanyak 1000 titik data. Di bagian akhir T sama dengan 0 bagi L kurang 1 T, artinya ini menghasilkan rentang waktu dari 0 hingga 0,999 detik dengan total 1000 titik data. Lanjut di baris kedua membuat sinyal uji. Bagiannya yang pertama F1 sama dengan 50, artinya menentukan frekuensi komponen sinyal pertama sebesar 50 Hz. Kedua F2 sama dengan 120, artinya menentukan frekuensi komponen sinyal kedua sebesar 120 Hz. Yang ketiga itu X sama dengan 0,7 sin 2 PF1T ditambah sin 2 PF2T, artinya membuat sinyal uji yang merupakan kombinasi dari dua sinyal sinusoidal, yaitu sinyal pertama dengan frekuensi 50 Hz dan amplitudo 0,7, sinyal kedua dengan frekuensi 120 Hz dan amplitudo 1. Persamaan ini menghasilkan sinyal gabungan dalam domain waktu. Yang terakhir yaitu ada baris ketiga, plot sinyal dalam domain waktu. Di bagian pertama ada figur 1, artinya membuka jendela figur pertama untuk menampilkan plot. Bagian kedua ada plot T, X, artinya memplot sinyal X terhadap waktu T, menampilkan bagaimana sinyal berubah seiring waktu. Ketiga, title sinyal uji dalam domain waktu, artinya memberikan judul pada plot yang menjelaskan bahwa grafik ini menunjukkan sinyal dalam domain waktu. Yang keempat, X label, waktu buka kurung tutup detik, artinya memberikan label pada sumbu X sebagai waktu buka kurung tutup detik, menunjukkan bahwa sumbu X mewakili waktu. Di bagian yang kelima ada Y label amplitudo, artinya memberikan label pada sumbu Y sebagai amplitudo, menunjukkan bahwa sumbu Y mewakili amplitudo sinyal. Bisa dilihat terdapat hasil gambar visualisasi dari sintak yang sudah dijelaskan, yaitu analisis gambarnya menunjukkan sinyal kompleks yang merupakan gabungan dari dua gelombang sinus dengan frekuensi berbeda. Amplitudo sinyal bervariasi antara min 2 hingga 2, menunjukkan fluktuasi
fluktuasi yang konsisten seiring waktu. Nah, grafik memperlihatkan sinyal dalam domain waktu dengan sumbu X yang diberi label sebagai waktu buka kurung tutup detik dan sumbunya sebagai amplitudo. Hal ini menandakan bahwa sumbu X mewakili perubahan sinyal terhadap waktu, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai amplitudo sinyal. Pola osilasi yang kompleks mengindikasikan adanya interferensi dari dua sinyal dengan frekuensi berbeda. Kepadatan osilasi yang tinggi juga menandakan adanya komponen frekuensi yang relatif tinggi dalam sinyal tersebut. Kita lanjut ke simulasi yang kedua. Di sini bisa dilihat terdapat sintak yang sudah dibuat di MATLAB yang pada bagian pertama yaitu X sama dengan FFT X, artinya ini menghitung fast Fourier transform FFT dari sinyal X. FFT X ini mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Hasilnya adalah deretan kompleks yang mewakili magnitudo dan fase dari berbagai komponen frekuensi sinyal. Lanjut, ada P2 sama dengan ABS X per L, artinya X adalah hasil EFT dari sinyal dan ABS X mengambil magnitudo dari komponen frekuensi. Magnitudo dibagi dengan panjang sinyal L untuk normalisasi karena magnitudo dari FFT akan sebanding dengan panjang sinyal. Di bagian ketiga P1 sama dengan P2, 1 bagi L per 2 tambah 1, artinya FFT menghasilkan spektrum simetris karena sinyal input adalah real, sehingga kita hanya perlu setengah dari hasil spektrum. P1 mengambil bagian pertama dari spektrum dari indeks 1 sampai L per 2 tambah 1 yang merupakan frekuensi positif yang relevan. Di bagian keempat P1 2 bagi N min 1 sama dengan 2 P1 2 bagi N min 1, artinya karena hanya mengambil setengah dari spektrum frekuensi positif untuk mempertahankan total energi yang benar, magnitudo dari semua komponen kecuali yang pertama dan terakhir harus dikali 2. Ini dilakukan untuk memperhitungkan fakta bahwa kita hanya melihat setengah dari spektrum total. Bagian kelima F sama dengan Fs 0 bagi L per 2 per L, artinya F adalah vektor frekuensi yang terkait dengan hasil FFT. Fs adalah frekuensi sampling dari sinyal berapa kali per detik sinyal diambil. L adalah panjang sinyal sehingga frekuensi diatur dari 0 hingga frekuensi maksimum alias frekuensi Nyquist yang adalah Fs per 2. Lanjut di baris akhir itu ada plotting. Bagian figur 2 artinya membuka jendela figur kedua untuk membuka plot baru. Bagian plot F, P1 artinya memplot spektrum frekuensi P1 di sumbu Y, F di sumbu X. Bagian titel spektrum frekuensi sinyal uji artinya menambahkan judul pada plot. Bagian X label frekuensi HZ artinya label untuk sumbu X menunjukkan bahwa sumbu ini mempresentasikan frekuensi dalam Hertz. Bagian Y label magnitude artinya label untuk sumbu Y menunjukkan magnitudo spektrum. Di sini terdapat hasil gambar visualisasinya.
Analisis gambar menunjukkan spektrum frekuensi dari sinyal uji dengan dua puncak yang terlihat jelas pada frekuensi 50 Hz dan 120 Hz. Puncak ini menunjukkan adanya komponen frekuensi dominan dalam sinyal tersebut, sesuai dengan frekuensi yang ada dalam sinyal uji. Sumbu X pada grafik menunjukkan frekuensi dalam satuan Hz, sedangkan sumbu Y menunjukkan magnitudo dari masing-masing frekuensi. Adanya dua puncak yang menonjol mengindikasikan bahwa sinyal ini merupakan kombinasi dari dua gelombang dengan frekuensi berbeda, yaitu 50 Hz dan 120 Hz, yang berkontribusi terhadap karakteristik spektral sinyal. Dari pembahasan awal hingga akhir pada materi transformasi Fourier pada modul 2 terdapat kesimpulan, yaitu bahwa penggunaan FFT lebih efisien daripada DFT dalam menganalisis spektrum frekuensi, memungkinkan pemrosesan sinyal lebih cepat. Penambahan noise mengubah spektrum frekuensi dengan menambah komponen frekuensi yang tidak diinginkan. Namun, filter band pass efektif untuk menghilangkan noise dan memisahkan frekuensi target seperti 50 Hz dan 120 Hz. Analisis frekuensi membantu mengidentifikasi komponen sinyal dengan jelas. Pemilihan frekuensi sampling yang tepat penting untuk mencegah kesalahan dalam analisis. Mungkin itu saja penjelasan mengenai materi transformasi Fourier. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga penjelasan yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.